Tiga action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musisi Waalaikumsalam. Bobot Project. Pada hari ini kita mau mendiskusikan terkait dengan acara King of Bornong Enduro tahun 2022. Kebetulan langsung yang menghandle acara ada di depan saya. Jadi kita perlu perkenalkan dulu tampang beliau ini. Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Hadi. Saya di sini kebetulan sebagai event organizer dalam event tahun ini. Dan untuk persiapan kita sampai saat ini bisa dikatakan sudah 95%. Tinggal menghitung hari acara eventnya akan digelar. Dan salam untuk sahabat-sahabat semuanya untuk hadir menyaksikan keseruan dan meriahnya di event nanti. Oke, terima kasih. Jadi begini Bang, langsung saja. Oke. Kenapa sih pilihannya Pemda Lombok Timur untuk penyelenggaraan sepeda ini jatuh ke trek Bornong? Apa sih spesialnya trek Bornong dari trek-trek yang lain? Oke, saya rasa pertanyaannya sangat menarik sekali, Bung. Iya. Kita juga sebelumnya tidak pernah menyangka sama sekali bahwa trek kita di sini yang kita anggap sebagai modal nekat untuk membangun, modal semangat, tapi ternyata tahun ini trek kita di Bornong Bike Park ini menjadi salah satu pilihan dari Pemda Lombok Timur untuk mengadakan atau memeriahkan ulang tahunnya yang ke-127, dan kebetulan juga sekali jatuhnya di bulan Agustus, dan sekaligus kita memeriahkan juga HUT RI yang ke-77. Oke. Jadi banyak yang dimeriahkan. Banyak sekali. Oke. Negara di negara RI sudah meriah. Ya. Pemda Lombok Timur meriah. Nah, gambaran kemeriahannya Bornong Bepak ini sendiri khususnya di King of Bornong bagaimana, Pak? Oke, jadi kemeriahan yang kita tawarkan di sini tentunya trek kita memiliki kualitas yang sudah diakui oleh para rider baik dari Lombok Timur pada khususnya, dan memang di luar Lombok, luar daerah juga mengakui. Ini terbukti karena sudah beberapa atlet nasional yang pernah berkunjung untuk tes track kita di sini, dan tanggapan mereka ya ini beda dari yang lainnya gitu. Karena plusnya kita di sini, kita startnya dari hutan, artinya keasrian alam itu yang menjadi nilai plus kita di sini. Oke, mantap. Panjang treknya? Yang kedua, trek kita di Bornong Bike Park ini satu-satunya trek yang memang dikelola langsung oleh pemuda setempat. Tidak ada intervensi dari orang-orang yang berkepentingan kayak gitu. Berarti masih alami. Masih alami, baik dari treknya maupun pengelolaannya, yang mengelola itu masih alami. Panjang trek, Bang. Kalau panjang trek dikasih tahu kita. Panjang trek kita secara keseluruhan itu yang kita gunakan di event ini sekitar 8,1 kilo ya, meter yang event besok ini. Mantap, berarti panjang sekali ya. Panjang sekali. Kira-kira kalau dijalani kira-kira rata-rata berapa menit satu peserta? Satu peserta itu turunnya itu dari start di atas itu sekitar 10 menit sekitar gitu. Ya kurang lebih ya 10 Ya, menit. tapi Dalam tergantung orangnya gitu kan. Kalau kelas yang atlet memang biasa di event itu beda lagi gitu.
Kalau yang junior ya beda lagi. Bagus, bagus. Oke, itu yang ke berapa? Itu yang kedua ya pertanyaan saya. Yang ketiga terkait dengan konsep acara sendiri yang akan hadir besok siapa-siapa Bang? Untuk tamu kita besok mudah-mudahan bisa hadir dari Pemda Lombok Timur juga, dari Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh OPD yang ada di Lombok Timur kita undang. Dan memang sebagian besar mereka yang minta gitu. Karena apa? Bornong Bikepark ini sudah menggaung di kancah daerah gitu loh, bukan Dan atas daerah, dan atas pusat dan di luar bawah daerah. pusat. Iya, pas. Oh, bagus, 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 Bang. Kalau udah menggaung di bawah pusat Iya. tuh kan aman negara. Aman. Iya, iya, iya. Oke. Untuk ini kan saya dengar-dengar kemarin di sini juga di samping ada event, di sini juga launching wisatanya Iya. terkait dengan izin yang dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Gimana Bang konsep terkait dengan launching apa wisata Bornong Bikepark? Jadi wisata ini sebenarnya punya cerita yang lumayan unik ya untuk kita bagi ke teman-teman. Awalnya memang kita sangat kesulitan sekali untuk mengurus izin wisata di desa kita ini. Cuman karena kita nggak terganggu dengan hal itu, kita terus berbuat, terus bekerja dengan semangat yang ada. Kemudian akhirnya dan pada akhirnya itu Pemda itu ngelirik gitu loh, terutama dari pihak TNGR juga, karena setiap minggu itu, setiap hari Sabtu dan Minggu itu selalu ada tamu, tidak pernah kosong. Mantap. Kemudian ya pada akhirnya perjalanan kita ini mulai aktif kan tahun 2019. Iya. Kemudian itu belum ada izin sampai saat ini belum. Nah, tapi besok di acara launchingnya insya Allah langsung penyerahan SK pengelolaannya oleh Balai Taman Taman Nasional Nasional Gunung Rinjani. Oke, mantap. Berarti sudah tenang Bang? Alhamdulillah untuk sementara sudah lumayan tenang, tapi belum tenang-tenang amat kalau event ini belum selesai. Semoga sukses saja. Amin, amin. Supaya lebih tenang ngopi Bang. Oh iya, Ngopi dulu. Ya, supaya tenang. Jangan Bapak tegang-tegang. kadang-kadang harus tegang baru enak Bang. Oh. Iya, iya. Tegang dan dipegang. Oke. Lanjut saya ke peserta. Yang mengikuti peserta di event King of Bornong ini dari daerah mana saja? Untuk yang karena ini debut pertama di wisata kita hanya buka untuk lokal saja, untuk Lokal sekitaran ini. Pulau Lombok. Sepulau Lombok. Berarti pesertanya dari Sepulau Pulau Lombok. Lombok. Oke. Jumlah peserta? Untuk sementara peserta sudah mendaftar itu sekitar 129 orang. Tapi pendaftaran masih dibuka untuk Masih. tahap Hamin 3 ini ya? ah, Hamin 3. untuk tahap 2 masih dibuka. Oke, bagus. Ini juga terkait dengan apa namanya, dengan peserta, apakah dia satu kelas, dua kelas, atau gimana Bang? Oh iya. Di event ini kita buka 6 kelas. 6 kelas. Nah, jadi ada main open, Iya. ada woman juga, kemudian ada Omen itu cewek, gadis, janda, atau Nah. punya suami? semuanya ada. Oh, semuanya. Ada janda, ada Gadis ada. gadis, ada. Request satu Bang ya. Kita kondisikan nanti. Oke, 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 oke. Oke. Tergantung ya. Iya. Kita buka 6 kelas sih ya. Jadi dari juniornya sampai kelas atletnya kita siapkan. Ada. Heeh. Oh, berarti King of Bornong ini memang benar-benar dipersiapkan sematang mungkin ya. Iya betul. Sebagai debut pertamanya untuk piala bergilirnya King of Bornong.
Oke. Yang terakhir Bang, rundown acaranya mulai dari H-3 ini seperti apa? Kan tanggal 28 ya selesainya acara hari ini. Oke. Untuk acara puncaknya sih tanggal 27 dan tanggal 28. Iya. Tapi untuk hari Sabtu itu ada launchingnya sekaligus prolognya atau kualifikasi lah untuk menentukan rider ini ada di posisi mana di hari Minggu itu. Begitu. Jadi sudah final sih, tinggal kita nunggu tanggal mainnya aja. Oke. Nah, berbicara acara tanpa musik, tanpa seni itu seperti makanan tanpa garam. Betul. Nah, jadi apakah ada pentasnya, ada seninya atau musiknya atau gimana? Untuk acara seremonial lah kita anggap seperti itu kita ada tarian budaya sudah kita siapkan untuk menyambut tamu-tamu dari Pemda Lombok Timur. Ada beberapa tarian yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga mungkin nanti pas malam Minggu itu sambil kita menyiapkan atau karena di sini nanti malam Minggu itu banyak peserta yang akan camping juga di sini karena mungkin dari jauh besok paginya langsung mereka harus final mengikuti event. Jadi malam Minggu itu mungkin kita ada acara-acara hiburan di sini, terutama di venue ini di Finish. Nanti itu sih di luar di luar acara resminya. Ini acaranya kita lah di sini itu nanti. Mungkin ada musiknya juga, mungkin ada karaoke-nya. Tapi tetap kita tidak akan mengganggu istirahat para rider. Kita batasi lah waktunya, mungkin sampai jam berapa gitu malamnya. Oke. Seperti itu. Yang terakhir, berarti yang akan dapat juara itu berapa orang dari sekian kelas? Per kelas itu yang akan dapat juara kita ambil 5 podium. Oh iya, dari kelas. Juara satunya sampai Juara 5 itu per kelas. Kecuali nanti untuk yang women open sama juniornya itu 1 sampai 3. Berarti kita persiapkan trofi sekitar 26 trofi. 26 trofi. Berarti 26 juara. Itu di luar dari kingnya ya. King sama queennya ya. Jadi untuk king itu ada dia khusus nanti untuk trofinya itu kita jadikan sebagai piara bergilir. Jangan-jangan istri bapak yang diangkat dulu. Sebentar ya, maaf ya bang ya. Pas sekali. Istri bang. Angkat aja bang. Udah, yuk. Abang mati kah? Enggak. Serius? Matiin sendiri. Atau takut sendiri? Atau abang ditakut-takutin? Iya. Biasa semua kita suami-suami ini takut istri sebenarnya. Yang bilang tidak takut istri itu dia munafik gitu. Perlu kita panggil itu ya. Kesidang ya. Iya. Tapi kita alhamdulillah takut istri. Ada istri yang kita takutkan. Ada teman saya itu udah. Nggak punya istri ya? Nggak punya istri. Sayang sekali ya. Dia ganteng mubazir bang. Oke. Semoga cepat hijrah lah. Next terakhir bang, saya ingin tanyakan terkait kesan King of Bornong ini katanya diserbu sama sama sponsor. Jadi tadi saya ngobrol sama Pak Kadispora, sepanjang event Lombok Timur yang paling banyak sponsornya adalah King of Bornong. Itu bahasa beliau. Gimana sih triknya supaya banyak sponsor itu bang? Sebenarnya kita nggak punya trik yang khusus sih untuk menggait sponsor untuk yang mendukung kita, mensupport kita dalam event ini. Kita hanya kita hanya memperkenalkan wisata kita di desa Aikprapa ini
bedanya ini loh sama yang lain, kemudian kita nggak mau ngadain ini seperti itu. Intinya alami aja lah gitu. Alami. Tapi ya mungkin karena mereka terkesan karena memang yang sponsor ini kebanyakan memang yang suka olahraga seperti ini gitu. Berarti kalau kita sih bisa dikatakan alhamdulillah acara ini akan sukses tentunya. Insya Allah mudah-mudahan. Sebagai penutup Bang, beberapa kata untuk semua sponsor yang ikut serta menyukseskan acara King of Borneo. Mungkin tidak terhingga sih ucapan terima kasih pada semua sponsor yang support kegiatan ini. Ya, semoga pada akhirnya nanti kegiatan ini sukses dan bisa memuaskan semua yang menyupport kita gitu. Supaya nanti kedepannya juga bisa support lagi dengan mungkin event yang berbeda, yang lebih wow lah. Itu aja sih. Oke, Terima kasih terima banyak kasih. sih. Atas diskusi kita pada hari ini yang banyak kekurangan tentunya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita dari Musisi Bongkot Project tentunya berbicara seni, ini salah satunya adalah seni, salah satunya adalah hiburan untuk masyarakat Betul. kita yang ada di Republik Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Siap. Oke. Yang terakhir sih kalau saya ingin melihat acara selanjutnya, tentunya ini kan H-3 ya. Bagaimana sih kemasan-kemasannya Bung Hadi untuk hari Sabtunya, untuk hari Minggunya. Mungkin kepada semua pemirsa silakan tonton terus di channelnya Musisi Bongkot Project, dan insya Allah untuk hari Sabtu dan Minggu kita akan adakan live streaming langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.